lutut di hadapan Leo dan dalam sepersekian detik Leo menembakkan peluru ke kepala Christopher dan Jose nggak nyangka kalau Leo bakal melakukan penembakan itu. Seolah-olah Leo ini dia bangga bisa melakukan itu dan ingin menunjukkan ke teman-temannya, ya, ke teman-teman satu gengnya gitu ya. Intinya dia bangga habis melakukan pembunuhan, bisa melakukan aksi itu gitu. Halo Ces, balik lagi di channel Kompas, channel yang ngomongin apa saja. Di antaranya ngomongin kasus-kasus kriminal seperti video ini. Dan ini adalah kasus tentang Leo Lidl. Ini seorang yang melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pelayan gereja pada suatu malam. Seperti apa kasus selengkapnya? Tonton terus video ini sampai habis, Ces. Dan sebagai bentuk dukungan buat channel ini, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya pastinya. Mari kita mulai pembahasan kasus ini, tapi seperti biasa, mari sama-sama kita simak intronya dulu, Jess. Ini adalah kisah narapidana kasus pembunuhan, ya. Ini narapidana bernomor 01306427, ini bernama Leo Garden Lidl, ya, di mana dia melakukan penembakan terhadap korbannya yang bernama Christopher Chavez, tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 1998 di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Penting untuk ngebahas apa sih latar belakang kehidupan seperti apa gitu ya, yang mungkin nantinya sangat relate dengan keputusan dia untuk menghabisi korbannya. Jadi Leo ini dia lahir di keluarga menengah, tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 1980. Ibunya adalah seorang agen asuransi dan ayahnya adalah seorang supir truk, dan dia ngaku kalau masa tumbuh kembangnya sebagai anak pada saat waktu kecil ya berjalan normal aja dan dia nggak kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Kemudian saat Leo berumur 10 tahun, kedua orang tuanya kemudian memutuskan untuk bercerai ya, dan menurut pengakuan Leo nggak ada tidak adanya sosok ayah ya dalam kehidupannya ini membuat hidup dia terasa kosong dan hampa, dan itu membuat hidup Leo menjadi nggak disiplin, nggak teratur gitu. Kemudian memasuki usia remaja dengan kondisi tanpa kehadiran sosok sang ayah, ini diakui Leo sebagai apa ya, masa-masa sulit buat dia karena nggak ada yang membimbing dan mengarahkan dia. Di sekolah, Leo juga tumbuh menjadi siswa yang bermasalah ya, dan dia juga menyebut dirinya sebagai seorang yang pendek atau kerdil, dan karena itu dia kemudian sering dibully sama teman-temannya. Tapi dia nggak menyerah begitu aja, dia bahkan melawan dan sering terlibat perkelahian antar sesama teman. Leo kemudian dia mulai bolos sekolah dan dia mulai memalak atau mengutil gitu ya secara kecil-kecilan, dan juga akhirnya dia juga menjadi seorang pemakai narkoba. Selama dia berusia 13 sampai 17 tahun, Leo ini dia punya komunitas orang-orang yang nggak baik ya, bisa dibilang seperti itu, dan itu diakui sendiri oleh Leo. Dia bergaul dengan orang-orang yang hidupnya di jalanan, nongkrong, dan pakai ganja. Saat itu Leo dia punya keterikatan atau ketertarikan pada grup hip hop gangster yang bernama Crips, yang sebenarnya bukanlah kelompok geng yang besar sebenarnya, tapi lebih sebagai tempat remaja untuk menunjukkan pencarian jati diri mereka, seperti ingin jadi pusat perhatian gitu, dan ya intinya ingin dapat pengakuan gitulah dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian sejak bergabung dengan Crips, Leo ini dia mulai memakai narkoba jenis yang lebih keras ya, yang tentunya butuh duit lebih gede buat beli, dan itu artinya dia harus nyari uang. Dan malam itu dia memutuskan untuk keluar pakai mobil bersama temannya buat ngerampok orang demi mendapat uang buat beli narkoba tadi. Saat Leo dia berusia 17 tahun, dia bersama temannya ya, suatu malam tadi ya, yang bernama Jose Zavela. Mereka ini lagi berkeliaran di jalan berkendara ke arah utara San Antonio, dan ya memang tujuannya tadi buat nyari orang yang bakal dirampok gitu. Saat itu tiba-tiba Jose dia pingin buang air kecil dan melipirlah mereka ke sebuah restoran gitu ya, yang
pinggir jalan, restoran. Ya, pokoknya sedapatnya aja lah. Nama restorannya adalah Magi. Kemudian Jose ini dia pergi ke kamar kecil di restoran itu. Sementara Leo dia tetap berada di dalam mobilnya. Nah, pada saat dia lagi berada di dalam mobilnya itu ya, sambil nunggu si Jose balik lagi dari kamar kecil gitu ya. Ternyata dia melihat di depan mobil dia itu ada mobil juga ya. Kemudian ada seorang pria yang berpenampilan cukup rapi. Dia terlihat memasukkan koper ke dalam mobil itu. Kemudian dia meninggalkan mobil itu lagi tanpa dikunci. Kemudian di belakangan diketahui pemilik mobil itu adalah si Christopher tadi yang jadi korban si Leo. Leo kemudian mengambil pistol dia dan masuk ke dalam mobil Christopher. Dengan terlebih dahulu Leo ninggalin pesan buat Jose di mobilnya tentunya ya. Isi pesannya pokoknya kalau nanti mobil di depan jalan ya udah kamu ikutin aja gitu. Intinya si Jose diminta untuk mengikuti mobil Christopher. Kemudian Leo masuk ke jok belakang mobil Christopher ya, menunggu Christopher untuk masuk lagi ke mobil dia dan dalam beberapa menit kemudian benar aja Christopher masuk ke dalam mobil dan Jose dia sudah siap untuk mengikuti mobil tersebut dari belakang ya. Mengikuti lah gitu ya. Kemudian Leo mendekap Christopher dari belakang dan meminta Christopher untuk mengarahkan apa ya? Mengarahkan mobilnya ke ATM gitu. eh Ya intinya ya namanya juga mau ngerampok gitu kan ya. Pokoknya si Leo minta Christopher mobilnya diarahkan ke ATM yang ternyata Christopher ini ternyata dia nggak punya ATM gitu. Saya juga ini agak-agak nggak percaya masa iya nggak punya ATM gitu ya. Tapi menurut pengakuan Leo seperti itu. Dan mobil tetap melaju sampai akhirnya Christopher bilang ke Leo kalau yang dicari Leo adalah memang uang gitu ya. Maka tinggal ambil aja ada di tas di jok belakang mobil. Dan memang di tas itu ada sejumlah uang yang menurut Leo jumlahnya ada sekitar 300 sampai 400 US dollar. Saat itu Leo kepikiran ya udah aksi dia ya berhenti sampai di situ aja gitu. Intinya dia ngambil uangnya dan dia kembali ke mobilnya yang lagi dikendari sama Jose di belakangnya dan ya udah selesai gitu aja. Tapi kemudian di tengah perjalanan ternyata bensin mobil yang dimiliki Christopher ya, ini dia ternyata bensinnya habis. Akhirnya mobil diarahkan ke SPBU dan mengisi bensin gitu. Leo dan Christopher bahkan sempat mampir ke sebuah minimarket yang ada di SPBU itu gitu ya. Kalau di sini kayak ya Indomaret, Alfamart gitulah yang ada di satu komplek dengan SPBU gitu ya. Leo dan Christopher mampir ke sana karena Christopher dia ingin membeli sesuatu dan pastinya diikuti sama Leo dari belakang, di mana sebetulnya Leo dia sambil megang pistol yang disembunyikan di balik hoodie-nya dia gitu ya, di balik jaketnya dia. Intinya biar Christopher nggak macam-macam atau nggak berteriak atau bahkan nggak kabur gitu ya. Kemudian sekeluarnya dari minimarket mereka kemudian melanjutkan berkendara sampai akhirnya Leo nyuruh Christopher buat minggirin mobilnya ke tepi jalanan yang sepi yang sangat minim penerangan jalan gitu ya. Karena memang lokasinya di pedesaan pada malam itu. Saat itu Leo mengarahkan pistol Christopher ya ke Christopher ya. Kemudian Christopher sempat berlutut di hadapan Leo dan dalam sepersekian detik Leo menembakkan peluru ke kepala Christopher dan Jose nggak nyangka kalau Leo bakal melakukan penembakan itu. Dan saat itu bahkan ada mobil yang melintas di kawasan itu dan mereka berdua ya berpura-pura bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa sampai kemudian mereka menyeret jasad Christopher menjauh dari jalanan ke arah semak-semak ya agak menjauh dari jalan. 2 hari kemudian Leo ditangkap atas informasi dari seorang informan yang memberikan informasi tentang Leo kepada polisi dan pada Mei 1994 Leo dijatuhi hukuman mati. Kemudian seorang penyidik polisi ya yang bernama Butch Maceka ini dia yang menangani kasus ini ya. Dia bercerita kalau salah satu upaya yang dilakukan dalam menyidik kasus ini adalah dengan mencari tahu apa sih latar belakang kehidupan korban yaitu si Christopher gitu ya. Karena Butch merasa kasus ini sebetulnya nggak seharusnya terjadi gitu. Dan sialnya setelah melakukan penelusuran apartemennya, barang-barang miliknya dan apapun tentang Christopher ya, ternyata Butch nggak menemukan apapun, termasuk apakah ada kaitan antara Christopher dengan Leo dan ternyata emang nggak ada
kaitan yang artinya pertemuan antara Leo dan Christopher pada malam itu ya murni tanpa disengaja ya. Dari dua orang yang emang nggak pernah saling kenal sebelumnya. Kemudian informasi yang bisa didapat adalah ternyata Christopher dia seorang ajudan pendeta ya, yang mana uang yang dibawa dia pada malam itu sebetulnya adalah uang untuk keperluan kegiatan gerejanya pada malam itu gitu ya. Dan yang menarik dan menjadi perhatian Butch adalah TKP ditemukannya Christopher, itu di mana TKP ditemukan ada dua, di mana di TKP tersebut ditemukan ada dua selongsong peluru ya, yang artinya Christopher melakukan penembakan sebanyak 2 kali. Di TKP juga ditemukan ada jejak bekas seretan karena memang jasad Christopher diseret ke pinggir jalan menjauh gitu ya pada malam itu. Ternyata pada saat ditemukan Christopher dia masih dalam kondisi hidup ya dan nggak bisa berkutik akibat luka tembak yang ada di kepala ya, dan itu membuat Christopher sangat menderita dan kakinya masih gerak-gerak gitulah bisa ditemukan. Seolah-olah dia ingin bangun dan minta tolong, tapi nggak mampu karena rasa sakit yang luar biasa tentunya. Kemudian nggak lama setelah ditemukan, Christopher dibawalah ke rumah sakit dan dia meninggal 2 hari kemudian setelah dilakukan perawatan. Kemudian sejak saat itulah identitas pelaku diketahui dan langsung ditangkap yang itu adalah Leo gitu ya. Ada laporan bahwa ada seorang yang cukup kenal dengan Leo yang melaporkan kepada polisi bahwasanya Leo baru saja melakukan pembunuhan bersama seorang temannya yang bernama Jose. Saat itu Leo berusia 17 tahun ya, dan hukuman mati pada saat itu di Amerika memang bisa dijatuhkan kepada pelaku yang usianya minimal 17 tahun. Kemudian saat diwawancarai oleh penyidik, Leo pada saat itu terbilang sangat kooperatif gitu ya, dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan. Dan alasan dari aksi kriminalnya ini adalah memang karena dia ingin merampok biar uangnya bisa dipakai buat beli narkoba. Tapi kenapa Leo sampai membunuh Christopher ya, sebetulnya Leo sendiri dia nggak pernah tahu apa alasannya ya, kenapa dia bisa sampai menghabisi Christopher. Kemudian menurut temannya Leo, ini yang bernama Natasha Campos ya, pada malam itu mereka lagi ngumpul satu geng gitu ya, kemudian tiba-tiba datanglah Leo dengan mengendarai sebuah mobil yang tentunya itu adalah mobil milik Christopher tadi gitu ya. Kemudian mereka mempertanyakan dari mana Leo bisa dapat mobil dan saat ditanya itulah Leo justru menjawab pertanyaan teman-temannya itu dengan menceritakan apa yang baru aja terjadi secara jujur kalau dia baru saja menembak seseorang. Seolah-olah Leo ini dia bangga bisa melakukan itu dan ingin menunjukkan ke teman-temannya ya, ke teman-teman satu gengnya gitu ya. Intinya dia bangga habis melakukan pembunuhan bisa melakukan aksi itu gitu. Awalnya teman-teman di gengnya itu ya, awalnya teman-teman satu gengnya ini dia nggak percaya kalau Leo baru saja melakukan aksi pembunuhan terhadap seseorang. Tapi memang waktu itu ada bercak darah sih di celana temannya ya. Jadi di celananya si Hos ini emang ada bercak darah gitu ya. Dan dari cerita Leo kepada teman-teman gengnya itu, akhirnya ada salah satu anggota dari geng itu yang kemudian secara anonim mereka melaporkan kepada polisi kalau Leo dan Jose telah melakukan aksi pembunuhan, bahkan teman-teman geng itu ya nggak ada yang nyangka gitu ya kalau Leo bisa melakukan kejahatan itu yang menurut mereka sendiri itu sudah melampaui batas gitu. Kemudian pada tahun 2005, Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian mengeluarkan peraturan baru di mana narapidana hukuman mati yang pada saat dia melakukan aksi kriminal itu dia masih berusia remaja, maka hukuman matinya dibatalkan dan diganti dengan hukuman seumur hidup yang seumur hidup gitu ya. Yang artinya hukuman Leo yang menjadi hukuman seumur hidup karena pada saat itu dia emang masih remaja. Termasuk temannya Jose juga hukumannya kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup. Di dalam penjara ini Leo menjadi pendeta dan mengaku ingin berubah ya. Kemudian jika ada kesempatan untuk bisa ketemu dengan keluarga besarnya Christopher, dia mengaku akan sangat meminta maaf dan melakukan rekonsiliasi atau apa ya, usaha percobaan damai lah gitu dengan keluarganya. Tapi Butch ini dia punya pendapat lain dan menurutnya ucapan Leo itu ya bisa dibilang hanya omong kosong karena Leo sendiri
sangat sadar apa yang dia lakukan kepada Christopher. Dia menembak Christopher ini karena emang dia ingin mendapatkan uang, bukan karena dia nggak tahu kenapa gitu. Artinya memang ada niat dari Leo untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap Christopher. Bus sendiri kemudian sebelum menjadi penyidik polisi, dia juga sebetulnya adalah seorang pengkhotbah gitu ya di salah satu gereja. Bus mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Leo bahwa dia ingin minta maaf, bahwa dia ingin rekonsiliasi dengan keluarga korban gitu ya. Sebetulnya menurut Butch ini adalah seperti dusta gitu. Karena Leo nggak pernah menyebut satupun istilah pengampunan gitu. Tapi menurut Butch, ya sebetulnya itu hanya upaya Leo untuk bisa mendapatkan simpati dari keluarga Christopher biar dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ya. Ingat Leo ini bukan lagi narapidana hukuman mati, tapi dia sudah menjadi narapidana seumur hidup yang artinya ya itu dia punya peluang untuk bisa bebas bersyarat pada masa yang akan datang. Dan salah satu syaratnya adalah dapat izin dari keluarga korban, yakni keluarga Christopher dan Leo. Dia sendiri direncanakan akan menerima pembebasan bersyarat pada sekitar tahun 2038. Masih lama sih ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Butch gitu ya. Itu dia kasus kematian Christopher ya, yang motifnya emang apa ya, banyak terjadi juga di kasus pembunuhan yang lain sebetulnya, tapi dilakukan oleh pelaku yang memang udah punya niat di awal gitu, hanya untuk melakukan perampokan, walaupun pada akhirnya berujung pada kasus pembunuhan. Yang latar belakangnya adalah ya untuk memenuhi kebutuhan uang buat beli narkoba gitu ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini pastinya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.